Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ganjar Darmawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Harjo 2, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Oke, kali ini saya ditemani oleh Ibu Siti Mufihatun. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri Harjo 2 ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Gade. Bagaimana kabarnya Ibu Siti? Alhamdulillah Bapak Gade, saya baik. Oke, Ibu Siti, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya, Ibu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Oh iya, Pak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Ibu Siti lakukan seperti itu. Iya. Nah, kenapa hari ini saya melakukan percakapan pra-observasi? Saya akan melakukan persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri dan sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Seperti itu. Begitu ya Ibu, bisa ditangkap? Bisa. Oke, siap. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Siti. Iya. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Nah, tujuan ini adalah mencakup tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti di pembelajarannya. Bagaimana Ibu? Oke, Bapak, ini saya nanti itu ada 5 tujuan pembelajaran Oke. yang ingin saya capai. Siap. Itu yang pertama itu melalui kegiatan mengamati video serta didik mampu mengidentifikasi ragam transformasi energi pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke. Yang kedua, melalui tayangan presentasi peserta didik dapat memahami konsep kekekalan energi dengan tepat. Yang ketiga ya Pak ya, ini melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan proyek berkelompok Bapak, peserta didik dapat membuat simulasi transformasi energi menggunakan bahan atau alat bantu sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan kreatif. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya, melalui kegiatan presentasi peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil karyanya dengan terampil. Oke. Ya. Siap Ibu. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran. Nah, dari pemaparan Ibu tadi saya bisa menangkap tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai seperti itu. Kemudian lalu bagaimana dengan area pengembangannya Ibu? Yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi di bagian mana kira-kira nantinya? Ya, ini Bapak yang saya ingin capai dalam observasi kita besok itu ada 2 aspek Bapak. Yang pertama itu aspek pengetahuan, yang kedua adalah aspek keterampilan Bapak. Nah, aspek pengetahuan ini nanti anak dapat mengidentifikasi kemudian memahami konsep ragam transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Aspek keterampilan itu nanti anak membuat simulasi transformasi energi itu dengan alat bantu sederhana Bapak, dengan korek, dengan diisi yang diisi beras sedikit itu kemudian dikocok-kocok itu kan menghasilkan bunyi seperti itu Pak. Dan anak nanti mengidentifikasi di sana dengan simulasi dengan korek dan beras tadi, mempresentasikan setelah selesai berdiskusi, anak itu mengkomunikasikan hasil karyanya Bapak di depan kelas, di depan kelompok-kelompok lain. Seperti itu Bapak. Berarti bisa saya tekankan pada materinya ini nanti tentang transformasi energi begitu. Iya. Oke. Nah, saya ingin mengetahui juga itu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Coba Ibu sedikit paparkan kepada saya. Oke Bapak. Dalam kegiatan besok, pembelajaran besok itu yang akan saya gunakan itu adalah pembelajaran strateginya, pembelajaran berdiferensiasi Bapak, berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional Bapak. Oke, siap Ibu. Ya, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok Bapak sesuai dengan kemampuan anak, yaitu nanti yang pertama dengan board wall, kemudian yang kedua itu yang suka dengan audio, kemudian yang ketiga yang suka kinestetiknya Bapak. Ya bergerak gitu ya Bapak ya. Jadi nanti dibagi berkelompok gitu ya. Ya sesuai kemampuan, keterampilan dan keaktifan murid. Betul sekali ya.
yang kemudian nanti Ibu integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran PJBL dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, sama serta penugasan. Seperti itu ya Ibu Siti? Ya, betul sekali Bapak Gali. Nah, lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan saat ada di dalam kelas nanti? Oh, begini Bapak. Terkait dengan media pembelajarannya itu saya nanti akan menggunakan sumber Bapak, berbagai sumber. Itu ya seperti video pembelajaran, kemudian slide PowerPoint Bapak, benda konkretnya itu yang ada di sekitar kelas begini saja Bapak. Jadi memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar Bapak. Kemudian itu termasuk benda konkret disebutkan ya Pak. Iya, betul. Kemudian ada LKPD Bapak untuk kegiatan diskusi. Nah, nanti ada penugasannya ada di Chromebook. Kemudian serta ini saya menambahkan game edukatif tentang transformasi energi. Jadi nanti mencocokkan antara yang di Chromebook itu menggunakan berpol tadi cuma menarik garis, kemudian yang permainan anak yang untuk kinestetiknya itu cepat-cepatan itu Pak, menjodohkan antara benda dan transformasi energi. Oh iya, ya siap, bisa saya tangkap. Ya. Kemudian kira-kira kapan ini Ibu Siti akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Kemudian jam berapa kira-kira? Ya, rencananya Bapak saya ini ada jadwal pada hari Rabu Pak. Ya. Pada hari Rabu di jam pertama dan kedua itu di kelas 4 Bapak. Oke. Dan saya adalah kelas. Oke, siap Ibu. Jadi nanti di hari Rabu minggu depan ya Bu ya, Iya, di Bapak. kelas 4 jam pertama dan kedua saya akan datang ke kelas Ibu. Baik. Saya akan melakukan supervisi kelas seperti itu Ibu. Baik Bapak. Saya akan lihat dan juga mencatat hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Iya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir, ya Bu ya. Baik Pak. Yaitu percakapan pasca observasi. Oh iya. Yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik juga. Baik baik. Ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini Ibu Siti? Menurut saya yang saya dapatkan dari hasil diskusi ya Pak, diskusi percakapan kita hari ini itu saya mendapatkan gambaran Bapak. Media apa yang saya akan gunakan nanti, apakah saya sudah siap atau belum, harus saya mulai dari sekarang persiapannya seperti itu Bapak, seperti game edukatif tadi, kemudian perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan, kemudian slide PowerPoint saya siapkan mulai dari sekarang. Jadi saya lebih siap ketika setelah melakukan pra-observasi dengan Bapak. Oke, siap. Terima kasih Ibu atas waktu yang sudah disediakan untuk saya berbincang-bincang sedikit di dalam rangka pra-observasi. Nah, sampai bertemu di minggu depan di jam 1 dan kedua di kelas 4. Ya Bu ya? Iya, betul Pak. Ya oke. Demikian percakapan kita hari ini Bu. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Baik, oke ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaca depan gerak. Gerak. Rapi-rapian. Mari teman-teman doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membaca surat Al-Ikhlas, surat pendek Al-Ikhlas ya. Sudah hafal semuanya? Oke, yuk mari kita mulai bersama-sama. Bismillah. Yel-yel terlebih dahulu. Mana kelasmu? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gosokkan kaki kita, buktikan. Gosokkan kedua tanganmu. Oke, sampai tanganmu, sampai. Nah, sekarang ditempelkan di pipimu. Panas tidak? Tadi kan bahannya juga sudah membagikan bahan ajarnya. Ya, ini sama dengan pelajaran hari ini. Sudah dipelajari kan? Sudah. Oke, selanjutnya guru akan membagikan LKPD. LKPD ini nanti dikerjakan secara kelompok. Sudah jadi 3 kelompok ya. Ini kelompok. Silakan nanti didiskusikan. Kegiatan 1 itu tentang macam-macam energi. Kegiatan 2 tentang percobaan dengan korektor. Waktunya 20 menit. Ya, mulai dari sekarang. Ya. Sedang percakapan. Kemudian ada apa lagi? Energi tadi apa lagi? Dari situ boleh kok. Nah, lihatnya dulu. Ya, bisa cobaannya aja. Coba kan? Ya, yuk. Teman-teman. Oke, yuk submit answer. Coba kita cek. Harapan dari. Oke, silakan ada yang mau tanya. Mbak Ara, silakan. Apa yang dimaksud dengan energi potensial? Tangannya tinggi-tinggi. Oke. 1, 2. Kesimpulannya adalah kita hari ini belajar tentang apa tadi? Energi. Energi itu bersifat kekal. Bisa diciptakan, tidak bisa diciptakan, dan tidak bisa dimusnahkan. Silakan dibuka halaman terakhir pada LKPD-nya. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa anak-anak? Ya, tentang energi boleh. Evaluasi nanti dikerjakan masing-masing. Ada 2 soal di sini. 2 soal itu 2 materi. Ada soalnya ada 8. Ya. Nanti tulis namanya dulu sama hari tanggalnya. Kemudian KKM-nya nilainya harus di atas 75 minimal. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Kita evaluasinya, nilainya adalah semua siswa kelas 4, semua anak-anak buku kelas 4 ini KKM-nya sudah di atas 75. Nanti yang kelompok kinestetik itu membuat catatan atau peta konsep. Kemudian yang kelompok apa ini? Audio membuat rekaman, nanti boleh dikirim via WA. Kemudian yang video, dia nanti membuat video di rumah, kemudian dikirimkan via WA, boleh berapa pasuk ya. Yuk, semuanya nyanyi. Yuk, 1, 2, 3. Gudul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Gali, CGP Angkatan 9 di Percakapan Pasca Observasi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Siti sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, langsung saja di pertanyaan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Siti. Baik, Pak. Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Adapun tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Ibu Siti lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Siti terkait observasi kelas yang telah berlangsung? Baik, Pak. Awalnya saya itu merasa sedikit grogi, Pak, karena saya ditunggui oleh rekan sejawat yang mengobservasi saya.
seperti itu. Tapi lambat laun setelah berjalannya pembelajaran, saya mulai enjoy dan berjalan dengan semestinya. Oke, pertanyaan kedua Ibu Siti, bisa diceritakan kembali untuk area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tadi? Baik Pak, untuk area pengembangan itu saya ada dua kemarin Pak, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pengetahuan, saya itu berfokus pada mengidentifikasi berbagai macam perubahan energi yang terjadi di sekitar lingkungan. Kemudian untuk aspek keterampilannya itu saya berfokus mensimulasikan dan mempresentasikan hasil karyanya dari ketiga kelompok itu di depan kelompok lain seperti itu Pak. Ya, baik. Berarti area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Ibu? Iya Bapak. Nah, kemudian menurut Ibu sejauh mana tingkat keberhasilan yang sudah Ibu sampaikan terkait pembelajaran di kelas tadi? Nah, menurut saya ya Pak ya, menurut saya itu kedua aspek yang saya tuju itu terlaksana dan berjalan dengan baik Bapak. Namun masih ada kekurangan, jadi ada beberapa siswa yang masih kurang antusias dalam pembelajaran atau mungkin tidak terlibat dalam diskusi kelompok seperti itu Pak. Oke Bu Siti, secara garis besar bisa saya simpulkan pembelajaran sudah berjalan dengan baik ya Bu Siti. Baik, Pak. Ya walaupun memang masih ada beberapa siswa yang terlihat masih kurang aktif, itu Ya. hal yang wajar karena memang mood siswa itu ya naik turun ya, betul sekali. Nah selanjutnya Bu Siti, menurut Ibu Siti, apa kekurangan dan kendala yang dihadapi saat melakukan pembelajaran yang sudah terjadi? Nah, kekurangan saya itu ada beberapa hambatan ya Pak. Salah satunya ada beberapa siswa yang kurang antusias atau kurang aktif tadi ya Pak, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, kurang terlibat langsung dalam diskusi kelompok Bapak, karena di situ kan ada anak yang aktif, ada yang anak yang kurang begitu aktif dalam pembelajaran seperti itu. Ya. Oke, nah kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, mungkin alasan yang sering terjadi pada guru-guru lain juga ya Pak ya, beberapa siswa tersebut kurang berminat dalam pembelajaran. Padahal dalam pembelajaran yang telah berlangsung itu saya sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak, dengan 3 kelompok yakni visual, audio dan kinestetik Pak, sehingga harusnya anak sudah dikelompokkan sesuai dengan minat belajarnya masing-masing. Oh seperti itu ya. Baiklah Ibu Siti, kemudian apa rencana ke depan yang akan Ibu Siti lakukan untuk mengatasi hal yang demikian? Nah, tentunya saya akan tetap membagi Pak kelompok secara berdiferensiasi sesuai gaya belajarnya, kemudian ditambah lagi dengan memvariasikan metode pembelajaran. Setelah itu di pembelajaran kemudian berbagai media pembelajaran yang lain, mungkin dengan game edukasi yang lebih menyenangkan dan lebih menarik. Oke, siap, bagus sekali Bu Siti. Dengan membedakan gaya belajar murid dan menambahkan daya tarik pelajaran dengan penambahan media dan sarana prasarana, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Ibu ke depannya terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan kira-kira Ibu, kapan rencana perubahan ini akan direalisasikan? Untuk realisasinya saya akan lakukan di pembelajaran mendatang Bapak, atau mungkin di mata pelajaran lain, berhubung saya guru kelas kan, jadi ada beberapa mata pelajaran yang saya ampu seperti itu. Semakin terampil, kemudian pembelajaran diferensiasinya saya juga semakin baik Ibu Siti, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi rencana Ibu Siti bisa segera direalisasikan dan berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Sekian percakapan pasca observasi dengan Ibu Siti. Terima kasih Bu.